Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji, Kepala Cabang AMP dari Sukabumi. Hari ini akan mensosialisasikan bagaimana cara untuk perawatan ban, khususnya ban kol diesel CDD dan ban mobil tangki. Kebetulan juga hari ini saya sudah didampingi oleh narasumber langsung dari pihak distributor GT beserta mekanik Pak Wahman dan supir engkel sendiri Pak Beni dan supir mobil tangki sendiri Pak Sudianto. Ada beberapa yang akan saya tanyakan kepada Bapak Holid selaku dari pihak GT untuk proses bagaimana cara perawatan ban yang baik dan benar, khususnya untuk di medan yang berbeda gitu kan. Oke Pak, untuk pertama-tama ya saya akan menanyakan untuk hal yang paling umum ya. Pressure ya. Untuk mungkin pressure atau tekanan angin sendiri ya. Khususnya ini kita pakai ban kawat ya Pak Wahman ya? Ya. Ban kawat untuk pertama mobil engkel dulu ya. Dari untuk ban depan kira-kira untuk muatan 8 ton itu idealnya berapa sih Pak? Jadi kalau mengenai pressure ya Pak, pressure itu sangat berhubungan dengan muatan, kemudian speed dan load ya. Jadi kalau ban kita 7,5 R16 GAZ 891 ini untuk muatan standar itu di 102 PSI ya kan, dengan loadnya itu di 1500 kg dan 1450 kg untuk dual. Kalau dengan muatan tadi kita hitung ya, berat kosong unit itu sekitar 3,5 ton dan muatan 8 ton. Untuk rekomendasi tekanan angin untuk posisi setir itu di 100 sampai 105 PSI. Kemudian untuk posisi Excel 2 itu di 130 PSI dengan mempertimbangkan antara muatan dan kecepatan gitu ya. Oh, jadi Mang Beni dari Pak Holid sendiri, dari pihak GT sendiri, untuk tekanan ban tolong selalu dikontrol agar di ban depan itu kurang lebih 105 ya maksimal ya? Ya, maksimal 105 PSI dan belakang 130 PSI. Nah, jadi pada kondisi dingin. Oke. Begini Pak, untuk tekanan angin ban sendiri nih Pak, kalau andai kata lebih atau kurang, apakah pengaruh banyak itu Pak? Pengaruhnya biasanya ke faktor umur. Jadi lifetime-nya jika terlalu tinggi dia akan makan di posisi tengah. Tapi kalau kurang angin di posisi pinggir gitu. Jadi gitu. Jadi dari segi lifetime-nya pun pasti akan lebih boros. Kemudian kalau misal kita ngecek nggak bisa di kondisi dingin ya Pak ya, itu pasti ban akan naik ya kan tekanannya. Kenaikan ban itu bisa 10 sampai 15%. Artinya kalau misal kondisi di dingin 105 PSI, kalau dia naik 10%, kira-kira berarti di 115 sampai 120. Itu hal yang normal. Nanti ban tersebut akan dikatakan dingin atau kembali ke 105 PSI itu tatkala sudah berhenti, kira-kira kalau dia jalan siang itu 3 sampai 4 jam. Tapi kalau jalan malam dia berhenti 2 sampai 3 jam gitu. Karena masih ada penyesuaian ya dengan suhu ambiennya. Itu, Pak. Berarti kalau untuk pengecekan angin sendiri itu berarti kita harus menyesuaikan dengan suhunya sendiri di kondisi ban sendiri gitu. Betul, betul. Tapi dianjurkan apakah harus emang posisi dingin atau lagi boleh jalan apa langsung boleh dites? Sebisa mungkin kondisi dingin. Dingin. Jadi supaya teratur ya Pak. Teratur. Jadi kalau bisa ya sebelum unit ini beroperasi lah di pagi hari lah. Ya tadi kan sempat berhenti di unit balik mesti Pak ya sore ya. Ya itu kan sempat stop berarti kan. Ya. Nah, saat sebelum jalan kita cek itu berarti kondisi dingin. Oke. Kalau memang kepaksa kondisi panas ya itu pasti dia akan naik 10 sampai 15%. Misal ngecek di kondisi panas 100 PSI. Berarti artinya kalau saat kondisi dingin turun. Nah, 90 atau 85 seperti itu. Usahakan selalu ngecek pada saat kondisi dingin. Untuk jangka waktunya sendiri kira-kira di berapa kilometer Pak untuk ban depan dan belakang? Maksudnya? Masa habisnya gitu Pak? Itu tergantung dari habit pengendara, rute yang dilalui, load, medan. Sangat bervariasi kalau untuk pemakaian ban ya. Tidak bisa disamakan antara misal sini Sukabumi nanti sama mana Cikande, Bekasi itu pasti beda-beda. Gitu. Jadi medan juga berpengaruh sekali Sangat Pak berpengaruh. Ya? Oke, baik Pak. Lalu untuk mobil, ini kan mobil kecil ya Pak, untuk pressure ya.
kita sudah kebayang bagaimana kalau dengan mobil berat seperti ini Pak, mobil tangki. Pak Maman. Nah, untuk ini, untuk ban depan sendiri 1100 ya? 1100, belakang juga sama? Sama. 1100 untuk tekanan anginnya sebenarnya harus berapa sih Pak? Tadi 1100 kita nggak hitung ya? Ya, belum. Ya, tadi kalau yang kita ini yang 1000. Nanti 1000. coba kita hitung lagi ya. Tadi kalau yang 1000 sih udah ketemu, yang depan itu cukup 135, yang belakang 165. Tapi untuk yang 1100 tadi nanti coba kita sesuaikan lagi ya, karena memang loadnya kan beda ya. Nanti coba kita hitung berarti lagi. kalau untuk yang 10.000, yang 1000 depan 135, belakang 165. Oke. Sama, tetap pengecekannya kondisi dingin. Dingin. Oke. Nah, kemudian kalau kita ngecek di posisi di dual tire seperti ini Pak ya. Ya, gimana tuh? Ini bisa beda tekanan angin pastinya kan antara posisi luar dalam. Nah, rekomendasi kita standarnya itu tidak boleh lebih dari 10 PSI. Standarnya itu 0 sampai 5 PSI. Artinya kalau di posisi luar 130, di dalam 135 itu masih masuk. Tapi kalau dia yang luar 140, yang dalam 130 itu 10 PSI kan sisinya. Yang akan bekerja lebih berat itu yang kondisi tekanan angin lebih tinggi. Kemungkinan rawan meledak juga Pak? Ya gitu, rawan. Kemudian tutup ventil ini sangat penting. Tutup ventil ini. Jadi kalau kondisi seperti ini kan nggak ada tutup ventil ya. Itu ada kemungkinan nanti debu-debu atau kotoran-kotoran tanah itu akan masuk. Lama-lama akan menekan inside core. Nah, inside core itu ventil ya, kalau bahasa ininya ventil. Lama-lama nanti tekanan anginnya berkurang, efeknya ke ban saat dia, misal standar ini 130 ya, dia kurang sampai dengan 80 PSI. Artinya nanti akan timbul defleksi lebih. Defleksi lebih. Jadi penyebab ventil gak ada pun bisa berpengaruh ke tekanan angin Sangat Pak? berpengaruh. Kondisi nggak ada tutup ventil itu. Jadi efeknya seperti yang ban di sana Seperti ban yang tadi itu kita sebutnya dengan CBU. CBU low inflation pressure. CBU itu code breaking up. Jadi penampakannya seperti ini. Jadi karena nggak ada tutup ventil, lama-lama anginnya berkurang kan. Misal dia di 80 PSI pasti akan timbul defleksi berlebih kan. Akhirnya fatigue, geladak, kempes, jadi kegeleng antara bibir pelek, kemudian aspal dengan sidewall bannya. Makanya terjadi kerusakan seperti ini, gitu. Gitu, Pak. Oh, terus ini Pak, satu lagi mungkin Pak terakhir. Saya mau tanya nih Pak. Saya sempat dapat pengaduan nih dikarenakan cuaca dan suhu sekarang tidak menentu kan ya. Betul. Informasinya ban bisa timbul benjolan. Ya. Misalkan di pinggir atau apa, Bajing gara-gara atau misalkan sepa, tiba-tiba panas ke dingin, dingin ke panas. Betul. Itu betul tidak Pak? Betul itu. Jadi saat kita misal driver ya berkendara tiba-tiba hujan ya kan, itu kita rekomendasiin supaya berhenti dulu, supaya ada penyesuaian suhu antara di ban dengan suhu di aktual di ambient gitu ya. Jadi paling enggak berhentilah sekitar setengah atau 1 jam ya untuk penyesuaian tekanan udara. Oh, jadi apa yang jadi tidak langsung kaget gitu loh. Jadi memang betul gitu Pak, betul. Ketika suhu tiba-tiba naik dan sering berkelanjutan itu bisa timbul benjolan kah apa di mana di sini? Di sisi shoulder sini. Jadi sisi shoulder ini posisi paling tebal di ban. Jadi yang artinya akan lebih rawan ya, karena tebal kan lebih akan rawan terjadinya separasi, pemisahan. Sering di sini kayak huruf O ya. Betul. Ya kan? Itu karena tadi bisa berkendara terus-menerus tanpa henti atau berkendara terus jadi timbul panas, ujuk-ujuk ketemu hujan kan jadi kaget ya. Mesti ada waktu untuk penyesuaian. Kalau dia paksa ya sepa timbulnya. Jadi pemisahan antara belt dengan karet shoulder. Sama itu sih Pak, tambahan sedikit ya. Keluhannya itu dia timbulin bunyi. Bunyi. Ya, pakai jalan itu dia bunyi. Kotak. Bunyinya kelotak atau ngung? Ya kayak bunyi benda ngadu lah. Benda ngadu. Ya, jadi kayak dari hujan ke panas itu kan benjol tuh. Oh iya. Ya kayak mungkin ya apa ya istilahnya resonansi kali ya. Tapi memang ya. Jadi, kalau misalkan kita ketemu
kondisi panas, terus tiba-tiba di suatu tempat ada hujan. Bunyinya beda Pak ya? Kita misalkan si supir itu kita lepas hujan itu begitu ke pinggir, begitu dia turun ke bawah dicek bannya tuh trek, jadi kayak jadi kayak besinya kayak muai lah ya, tadi proses penyesuaian tadi Pak. Iya, betul. Setuju kalau itu. Iya, jadi ada penyesuaian. Kan di sini sebenarnya kan steel ya kan, besi baja kan, pasti ada. Ya kayak kesiaman mesti kayak renggang lah. Jadi ya mungkin dari situ ya. Mungkin timbulnya gejala bisu itu awalnya mungkin dipaksa. Betul. Kondisi panas, hujan dia diterjang. Berarti itu betul Pak ya? Renggang. Ya kan dalamnya sini steel ya, Betul. baja. Oh, Bunyi. Iya. Lalu untuk tips and triknya sendiri Pak, untuk kira-kiranya supaya lebih awet, jangka waktunya lama, itu kira-kira apa selain yang tadi ada hal lain nggak Pak yang perlu diperhatikan? Ya, mungkin ya kalau tadi juga kita ketemu ada salah satu defect itu, kalau saya lihat di sini ada luka ya, itu impact itu ya, itu karena ngehajar lubang. Nah biasanya supir kalau posisi depan bisa ngindar ya, nah yang buntut ini yang kita nggak tahu. Jadi dari sisi supir mesti lebih hati-hatilah ya kalau ketemu, jangan hanya di posisi depan aja, tapi buntutnya juga diperhatikan gitu loh. Bagi kalau yang unit-unit yang panjang seperti ini kan, tronton-tronton itu pasti depan bisa lolos, yang belakang belum tentu kan. Nah yang seperti itu. Tadi saya lihat ada yang impact ya, benturan. Apalagi kalau kondisi hujan, jalan ketutup air ya, itu yang sulit dan kita nggak tahu itu lubang atau jalan mulus, yang seperti itu paling. Kalau untuk driver. Sama usahakan, walaupun memang untuk tipe ban radial ini akan lebih tahan panas ya kan, cuma tetap mesti berhenti ya, tiap 3 atau 4 jam dia running, usahakan berhenti. Jangan terus ngejos terus, karena kalau kita pegang kan rasanya dingin dibanding yang ban benang ya. Tapi aktualnya tetap itu sebenarnya panas, di dalamnya tetap ada gesekan antara cup, flap, sama ban luarnya kan, tetap timbul panas. Berarti tiap 3-4 jam sekali Ya, mau mobil mesti kecil, berhenti. mobil besar itu sama Pak? Usahakan berhenti. Sama 4 Iya, jam? sama. Oke. Jadi untuk driver ya tolong diperhatikan. Tadi apa aja yang perlu diperhatikan, untuk itu berarti selain itu tidak ada lagi berarti ya? Ya. Kalau tadi kita sampling cek pressure sih sebenarnya sudah oke ya. Ya Pak ya, tadi di depan itu 100 PSI, kemudian hanya yang belakang itu 140 sampai 135. Kalau secara data ya kan ini cuma range-nya kan 5 PSI ya kan. Ini masih oke sih. Jadi untuk sosialisasi perawatan ban ini berarti dari pertama kita harus pengecekan tekanan angin sesuai ketentuan yang berlaku ya, minimal 1 minggu sekali lebih bagus sebelum unit itu melakukan aktivitas atau pengiriman. Kedua, perhatikan juga kondisi tekanan angin, apalagi untuk mobil di bagian engkel, karena itu tidak boleh terlalu jomplang karena mengakibatkan salah satu ban bekerja lebih berat gitu kan, yang mengakibatkan mengakibatkan bisa pecah ban dan lain-lain sebagainya. Lalu jangan remehkan tutup lubang pentil. Jadi driver sebisa mungkin harus melengkapi lubang pentilnya dengan tutup, karena itu bakal mempengaruhi untuk tekanan angin ban sendiri yang mengakibatkan nanti bisa pecah ban juga gitu kan. Lalu ditambah perhatikan juga suhu ban tersendiri, ditambah dengan cuaca seperti sekarang gitu kan. Jadi sebisa mungkin ketika ada perubahan suhu yang ekstrim, kita cari tempat untuk menyesuaikan suhu tersebut supaya tidak timbul benjolan, apalagi sampai pecah ban gitu. Dan untuk driver mau mobil besar ataupun mobil kecil, tadi sudah dikonfirmasi setiap 3 atau 4 jam sekali itu wajib berhenti untuk mendinginkan ban. Walaupun ketika kita pegang di bagian sini itu terasa dingin, sebenarnya di dalamnya itu masih panas. Jadi tolong untuk driver selalu usahakan waktu setiap 3 atau 4 jam sekali untuk berhenti. Untuk satu lagi terakhir, ini karena bukan termasuk dari, karena udah termasuk human error ya.
supir harus lebih berhati-hati, terutama jalur-jalur yang banyak coran dan lain sebagainya, supaya lebih memperhatikan bagian ban belakangnya supaya agar tidak bersenggolan dengan benda tajam dan lain-lain yang mengakibatkan pecah ban. Mungkin sekian saja, mungkin dari cabang Sukabumi tentang sosialisasi perawatan ban. Jika ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.